Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid maupun di luar masjid yang menyimak apa yang disampaikan pada pagi hari ini, marilah kita semuanya sejenak mengorbankan waktu kita untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, bukan untuk saya. Saya bukan siapa-siapa, saya manusia biasa yang punya salah, punya dosa juga. Dan kita hidup ini sebenarnya hanya disuruh beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu artinya kamu baca Al-Quran ini, kamu jalani isinya. Itu perintah Allah kepada kita. Jadi kalau kita hidup tapi tidak mau membaca Al-Quran atau tidak pernah mau mendengar Al-Quran dibacakan, tidak mau belajar Al-Quran, nanti di akhirat saudara akan berhadapan dengan Allah. Di saat itu tidak ada satu penolong pun, satu pembela pun yang bisa menolong saudara lagi. Kalau di dunia ini saudara banyak pendukungnya, banyak pembelanya, di akhirat tidak ada lagi satu penolong pun, satu pembela pun yang akan menolong atau membela kita. Ingat itu. Dan untuk menghadapi hari itu, hanya iman dan amal soleh saja yang kita lakukan setiap hari. Yang kita lakukan iman dan amal soleh itu tadi karena Allah semata-mata, itu yang akan bisa menolong kita, baik dalam kehidupan di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Ya, maka dari itu saudara sekalian, luangkanlah waktu hidup Anda sejenak saja. Allah tidak perlu banyak waktu dari Anda. Silakan saudara perlihatkan, saudara renungkan berapa jam kita gunakan waktu itu untuk ngobrol, berapa jam kita pakai untuk baca Al-Quran, berapa jam kita pakai untuk mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada kita. Silakan saudara introspeksi sendiri-sendiri, muhasabah. Aku ini sudah berapa lama, sudah berapa banyak baca Al-Quran? Dan kalau sudah baca Al-Quran, apakah kamu ngerti yang kamu baca itu? Dan apakah sudah kamu jalani isi dari apa yang dibaca itu tadi? Itu yang mestinya kita perhatikan. Kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Urusan lainnya dalam kehidupan dunia ini nanti Allah yang akan beresin. Negara ini Allah bisa membereskan kalau orang-orang yang ditempatkan oleh Allah sebagai pemimpin pengelola negara ini adalah orang-orang yang benar-benar amanah, orang-orang yang jujur, bukan pengibul, bukan pembohong, bukan, tapi orang-orang yang jujur, yang amanah. Sebagaimana syarat pemimpin yang diajarkan oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengutus nabinya yang bernama Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul Allah yang terakhir sesudah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, diberi oleh Allah kitab Injil sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Maka Nabi kita adalah pemimpin yang beliau memenuhi kriteria 4 pemimpin yang ada. Pemimpin itu harus sidik, jujur, beliau jujur, nggak pernah bohong. Pemimpin itu harus amanah, beliau amanah, sangat bisa dipercaya. Yang ketiga, beliau itu pemimpin yang fatonah, yang pintar, cerdas, smart kata orang sekarang. Beliau itu walaupun tidak sekolah,
tidak pernah kuliah S1, S2, S3, tidak pernah jadi profesor atau dilantik jadi profesor. Nabi Muhammad SAW sekalipun beliau bukan seorang profesor, tapi beliau kedudukannya melebihi semua profesor yang ada di muka bumi ini. Nabi kita itu orang yang jujur, pemimpin yang jujur beliau. Nabi kita orang yang amanah, yang sangat bisa dipercaya. Beliau tidak pernah mengambil harta sedikitpun dari umatnya, dari jamaahnya untuk dipergunakan untuk pribadi beliau. Bahkan dilarang oleh Allah SAW, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memakan harta sodakoh. Nabi kita tuh diharamkan memakan harta sodakoh. Kalau kita masih boleh, ya, tapi Nabi dilarang. Nabi dan keluarganya, ahlul baitnya dilarang. Jadi beliau itu pemimpin yang jujur, kemudian beliau pemimpin yang sidik tadi ya, kemudian amanah, yang ketiga fatonah, cerdas beliau walaupun tidak pernah kuliah. Tapi lihat kalau beliau berbicara, semuanya benar adanya apa yang beliau ajarkan kepada kita. Lalu yang keempat, beliau pemimpin yang tabligh, sidik, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Pemimpin yang bisa menyampaikan kebenaran, pemimpin yang berani menyampaikan kebenaran walaupun resikonya dimusuhi. Saya ulangi, kalau yang kita sampaikan kepada manusia ini barang yang benar, kebenaran, siap-siap untuk dimusuhi karena banyak orang gak suka kepada kebenaran. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW begitu pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira, menerima 5 ayat pertama dari Al-Quran, surat Iqra ayat 1 sampai ayat 5 itu, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu, beliau ceritakan apa yang dialami oleh beliau di Gua Hira kepada Siti Khadijah, istri beliau yang sangat beliau cintai dan setia sekali, menemani beliau dalam susah dan duka, dalam susah dan senang. Diantarkanlah beliau Nabi Muhammad SAW ke paman dari Khadijah, yang pada waktu itu paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal itu menjalani hidup dengan ajaran Nasrani, Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang ini, bukan, ya. Yang dijalani oleh Waraqah bin Naufal adalah ajaran yang ada dalam kitab Injil. Bibinya istri Nabi ini ketika mendengar cerita punya paman, saya ulangi ya, jadi kacau. Istri Nabi yang namanya Khadijah punya paman namanya Waraqah bin Naufal. Ya betul ya, Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini seseorang yang menjalani Nasrani, kata beliau, kata riwayat itu, menjalani agama Nasrani, maksudnya menjalani ajaran Injil. Injilnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Ya. Lalu dibawalah beliau menemui itu untuk bercerita. Ketika Nabi kita menceritakan apa yang dialami oleh Nabi di Gua Hira, langsung Waraqah bin Naufal ini mengatakan, "Hadza namus alladzi ya'ti ala Musa." Oh, itu yang datang kepada engkau Muhammad, itu adalah namus, malaikat Jibril yang tugasnya membawa wahyu. Dia yang ya'tika, datang kepadamu Muhammad. Itu kata Waraqah bin Naufal. Lalu kata beliau selanjutnya, "Ingat ya Muhammad, ingat ya apa yang aku omongkan ini. La ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udiya." Ini nasihat Waraqah bin Naufal kepada Nabi kita. La ya'ti atau ma ya'ti, la ya'ti rajulun, tidak akan datang seseorang bimisli, dengan membawa semisal ma ji'ta bihi, apa yang engkau bawa wahai Muhammad, illa udiya, kecuali pasti dimusuhi. Kalau engkau sampaikan kebenaran ini apa adanya, kamu pasti akan dimusuhi wahai Muhammad. Ternyata betul, Nabi kita dimusuhi. Yang memusuhi bukan sembarangan, keluarga beliau sendiri memusuhi, paman-pamannya memusuhi, kecuali paman beliau Abu Thalib. Ya,
Semua saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya memusuhi beliau. Seluruh penduduk Mekah yang sebelumnya menghormati Nabi kita karena beliau orang yang terpercaya dan orang yang baik akhlaknya, tapi dimusuhi juga gara-gara menyampaikan Al-Quran ini. Jadi kalau sekarang saya menyampaikan Al-Quran kemudian ada yang benci kepada saya, memusuhi saya, oh belum apa-apa itu. Kalau cuma dibenci aja belum apa-apa. Nabi kita sampai dilempari batu gara-gara dakwah, sampai akhirnya beliau mau dibunuh. Tapi kemudian Allah tahu rencana jahat orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang-orang musyrik Mekah, lalu beliau disuruh hijrah dan beliau diselamatkan oleh Allah dari kepungan orang-orang musyrik. Rumahnya sudah dikepung itu oleh orang-orang musyrik Mekah itu, tapi beliau diselamatkan oleh Allah. Dibikin ngantuk itu yang menjaga itu tadi. Saya sampean nih ngantuk-ngantuk kayak gini nih. Lalu keluarlah Nabi kita dalam keadaan orang-orang itu sudah kantuk-kantuk. Di saat itu Ali bin Abi Thalib sudah dipersiapkan untuk menggantikan posisi beliau. Ini saudara sekalian, ya. Maka dari itu saudara sekalian, luangkanlah waktu saudara untuk mengaji, dan mengaji di sini cuma mendengarkan saja. Kalau saya kan ngomong teriak-teriak, dan saya ngomong harus hati-hati, jangan sampai yang saya omongkan ini salah, keliru. Makanya saya baca dulu. Malam hari saya baca dulu sebentar, barang setengah jam kah 1 jam sampai ngantuk baru saya tidur. Ya, saya baca lebih dulu supaya nanti saya ngomong itu tidak salah-salah. Ya. Nah, ini dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Imam Al-Juhani, salah satu imam Masjidil Haram ini. Beliau membaca mulai dari yang saya pendengar tadi, mulai dari ayat di depannya tadi, ayat 46 47 itu. Al-malu wal banun. Nah, sekarang kita lihat ayat 50 ini tadi yang kemarin sudah diterangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'salidz zalimina badala. Ini kemarin sudah diterangkan. Allah berfirman, dan ingatlah Muhammad ketika dulu kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, menghormatlah kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka semuanya bersujud menghormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jin, iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam itu adalah dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia mendurhakai perintah Tuhannya, dia tidak taat kepada perintah Tuhannya. Lalu Allah bilang kepada kita dan juga kepada orang-orang Mekah pada waktu itu dan kepada kita sekarang ini, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni, kata Allah, apakah maka kalian semua wahai manusia, wahai orang-orang Mekah, akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai penolong-penolong kalian, sebagai ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kalian, min duni, dari selain aku? Apa kalian, hei orang-orang Mekah, hei orang-orang dimanapun berada manusia ini, apakah kalian akan menjadikan iblis sebagai pemimpin kalian yang ditaati? Yang namanya aulia itu maknanya banyak. Aulia itu jamak dari kata wali, waliyun. Tulisannya waliyun, membacanya wali. Wali itu artinya pemimpin, pengurus, ya. Apalagi teman setia, sahabat karib, itu juga wali. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin kalian yang harus ditaati? Ya, min duni, selain aku, bukan aku. Wahum lakum adu, padahal mereka iblis dan keturunannya itu adalah bagi kalian musuh. Kamu kok mau menjadikan iblis yang musuh kamu sebagai pemimpin kamu, ini gimana? Kata Allah. Padahal kamu hidup, yang ngasih hidup aku, Allah. Kamu makan, yang ngasih makan aku, Allah. Iblis gak ngasih makan kamu, malah kamu yang ngasih makan iblis. Dengan kemenyan lah, dengan apalah situ.
Lalu kata Allah, bi'salidz zalimina badala, sungguh buruklah bagi orang-orang zalim itu pengganti. Jadi maksudnya menggantikan posisi Allah sebagai walinya manusia. Allahu waliyul ladzina amanu, kan? Allah itu walinya orang-orang beriman. Menjadikan iblis sebagai pengganti Allah. Saya ulangi ya, menjadikan iblis sebagai gantinya Allah untuk dijadikan sebagai pemimpin yang ditaati atau penolong yang dimintai tolong, pembela yang dimintai pembelaan. Itu satu perbuatan yang salah besar, satu perbuatan yang keliru besar, satu perbuatan yang sesat. Iblis saja nanti masuk neraka kok, gimana? Masa kita minta tolong sama iblis? Maka Allah mengatakan, apakah pantas kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali kamu selain aku, sedangkan mereka itu musuh bagimu? Bi'salidz zalimina badala, buruklah penggantian itu bagi orang-orang yang zalim. Bi'sa lidz zalimina badala, ya. Seburuk-buruk penggantian yang seperti itu bagi orang-orang yang zalim. Jadi menggantikan posisi Allah dengan iblis itu penggantian yang buruk sekali, yang jelek sekali. Nah, setelah Allah mengingatkan kita supaya kita dalam hidup ini mengikuti perintah Allah, bukan perintah iblis. Menjauhi larangan Allah, bukan larangan iblis. Dan melaksanakan perintah Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena kepingin dipuji oleh manusia, bukan karena kepingin pamer bahwa kita orang yang baik, kita orang yang taat, bukan. Tapi kita belajar menjadi orang yang tidak menjadikan iblis sebagai wali aulia manusia ini. Lalu kata Allah pada ayat berikutnya, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina abuda. Ma ashhadtuhum, ma tidaklah, ashhadtuhum, aku Allah mempersaksikan kepada mereka. Maksudnya tidaklah aku Allah mempersaksikan kepada iblis dan keturunannya. Mempersaksikan apa? Khalqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, dan tidak pula penciptaan diri-diri mereka. Wa ma kuntu, dan tidaklah aku, kata Allah, dan tiadalah aku muttakhidal mudillin, mengambil atau menjadikan orang-orang yang sesat itu. Jadi tidaklah aku menjadikan yang sesat-sesat itu abuda, sebagai penolong. Dari ayat ini saudara sekalian, kita diberitahu oleh Allah bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu malaikat belum ada. Allah menciptakan langit dan bumi, iblis juga belum ada. Makanya Allah mengatakan, tidaklah aku mempersaksikan kepada iblis dan keturunannya penciptaan langit dan bumi. Ketika aku menciptakan langit dan bumi, wahai Muhammad, mereka iblis tidak melihat, mempersaksikan maksudnya menghadirkan. Dia menjadi saksi yang hadir, yang melihat. Aku ciptakan langit dan bumi sendirian, Muhammad. Tidak ditamani oleh, tidak dikawani siapapun. Dan iblis tidak tahu juga, tidak melihat itu. Bukan hanya iblis tidak melihat penciptaan langit dan bumi, kata Allah, wala khalqa anfusihim, dan tidak pula penciptaan diri mereka. Ketika aku Muhammad menciptakan iblis, gak ada yang jadi saksi, gak ada yang tahu. Gak ada yang hadir menyaksikan. Aku tidak mempersaksikan kepada mereka. Tiba-tiba ada gitu saja itu. Allah kalau mau mengadakan sesuatu kan tinggal kun fayakun gitu saja. Kun, jadilah apa yang Allah kehendaki, fayakun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki terjadi.
kalau mau bikin kita sakit. Allah kalau mau bikin saya sakit, Geng, kamu sekarang sakit dulu, ya. Udah, kun, jadi kamu sakit, Geng. Payakun, lah jadilah aku sakit. Kemarin pagi itu berdiri sholat gak kuat aku. Masya Allah, kenapa kakiku begini nih? Ini kalau diteruskan roboh aku. Duduklah aku. Rupanya minta diurut nih. Alhamdulillah punya tukang urut yang siap sedia. Ya, alhamdulillah. Tukang urutku yang asli udah pulang ke Ponorogo sana. Ke Ponorogo apa ke Magetan itu ya, atau ke Ngawi ya, lupa saya. Pokoknya dia tinggalnya di antara Ngawi dengan Magetan. Udah pulang dia. Jadi kembali ke sini saudara sekalian, Allah menyampaikan, nerangkan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan iblis dan keturunannya, iblis itu tidak tahu. Lah yang tidak tahu seperti itu kok kamu jadikan sebagai Tuhan dulu, gimana? Kamu kok menuhankan iblis itu gimana sih, manusia? Yang kamu taati dalam hidup ini seharusnya itu cuma Allah saja. Saya ulangi ya Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita di dunia ini Pak, Bu, yang harus kita taati itu cuma satu, namanya Allah, Tuhannya manusia, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, itu Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin Nas, Tuhannya manusia, Ilahin Nas, sesembahannya manusia, Malikin Nas, raja manusia, Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Jadi dalam hidup ini yang harus kita taati itu cuma Allah sebenarnya. Lalu kenapa kita taat kepada kedua orang tua kita? Karena Allah yang menyuruh kita taat kepada kedua orang tua. Lalu kenapa kita taat kepada Rasul? Karena Allah yang menyuruh kita taat kepada Rasul. Itu loh. Makanya man atiur Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Itu Nabi bilang begitu. Dalam ayat lain juga ada, dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Siapa yang mentaati Rasul maka dia sudah mentaati Allah. Jadi kita taat kepada Rasulullah Muhammad SAW karena kita diperintah oleh Allah taat kepada Rasul. Kita taat kepada kedua ibu bapak kita karena Allah menyuruh kita taat kepada ibu bapak kita selama kedua ibu bapak kita tidak menyuruh kita melakukan perbuatan syirik. Tapi kalau kedua ibu bapak kita, kedua orang tua kita menyuruh kita melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan, wajib untuk tidak taat kepada kedua orang tua, tapi itu pun dengan bahasa yang santun, tidak dengan kasar kepada orang tua. Enggak boleh. Orang tua kita berbeda agama dengan kita enggak apa-apa. Tetap orang tua itu harus kita taati walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama. Itu ajaran Islam, itu ajaran Allah itu kepada kita. Jangankan berbeda agama, musyrik yang menyembah selain Allah itu saja, penyembah selain Allah, itu aja kita disuruh taat kepada orang tua yang menyembah selain Allah kok, menyembah berhala itu loh. Itu orang-orang musyrik itu. Kita disuruh taat kepada orang tua walaupun dia menyembah berhala. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita taat kepada mereka. Tapi kalau orang tua kamu menyuruh kamu menyembah berhala, nah kamu harus bilang, aduh bapak, ibu, maaf pak, kepalaku lagi sakit pak, ini lagi sakit sekarang ini. Jadi nggak usah dijalani. Ya itu ya, jadi begitu. Demikian juga kita taat kepada pemimpin kita. Mau itu pemimpin di masjid, imamnya, atau pemimpin di negara, presiden, atau pemimpin di kementerian, menteri ya, atau pemimpin di kepolisian, Kapolri misalnya, atau pemimpin di kalangan TNI, Panglima TNI misalnya, atau di bawahnya Panglima itu ada apa, Pangdam dan seterusnya itu. Ada Danrem, ada Dandim, ada Kapolda, ada Kapolres, ada Kapolsek. Orang-orang disuruh taat kepada mereka pemimpin itu
Ya, itu dalam ajaran Islam karena Allah menyuruh rakyat taat kepada pemimpinnya. Rakyat itu bahasa Arab, Pak. Kata-kata rakyat itu mengambil dari bahasa Arab. Itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya rakyat tuh malah bingung aku sekarang ini. Apa ini Pak Agus? Oh, Pak Agus enggak hadir. Rakyat itu bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa Arab. Aslinya ro'yah, ro'yatun tulisannya. Membacanya ro'yah. Rakyat, ro'yah itu artinya yang dipimpin. Nah, pemimpinnya namanya apa? Pemimpinnya namanya imam atau ro'in. Kullukum ro'in, kata Rasulullah. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Itu kita akan ditanya di akhirat. Kalau kita jadi pemimpin akan tanya, kamu dulu kamu apakan anak buah kamu? Kamu minta duit terus ya, kamu suruh setor terus ya. Harusnya kamu yang ngasih duit sama anak buahmu itu. Kamu yang kaya raya, gajimu gede. Anak buahmu, prajuritmu itu kecil kan. Rumah aja mereka belum punya, rumah dinas. Harusnya kamu carikan rumah. Itu begitu Pak, harusnya dalam ajaran Islam ya. Ini saya bicara tentang ajaran Islam ini. Yang di Indonesia ini enggak ada, enggak dijalani maksud saya. Kembali sini ya. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan tiadalah aku Allah menjadikan penolong dari kalangan mereka yang sesat. Jadi kita tidak boleh menjadikan orang yang sesat sebagai penolong kita. Allah saja nggak mau kok. Ya. Dan Allah mengajari kita secara tidak langsung, kita jangan minta tolong sama orang yang sesat. Ya, nanti kamu akan disesatkan orang itu. Ya, kecuali dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Itu ada orang sesat, dia tidak beragama misalnya. Terus kita tanya sama dia, minta tolong ya, aku bikinkan ini, aku memperbaiki ini, nggak bisa. Kamu bisa kan? Kamu baikin ini ya, nanti aku bayar. Oh ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Sama seperti itu loh, ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi kita menyembah itu hanya kepada Allah, kita meminta tolong itu hanya kepada Allah. Nah, kalau kita hanya boleh meminta tolong kepada Allah, kalau kita minta tolong, aku minta tolong menguji, tolong aku diurut, nggak boleh kalau gitu. Bukan begitu maksud ayat itu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan untuk bisa menyembah Engkau ya Allah, gitu. Karena tanpa pertolongan Allah manusia nggak akan bisa menyembah Allah, nggak bisa. Datang ke masjid dulu Pak, berat kok hati manusia itu kalau nggak ditolong oleh Allah. Ngaji begini nih kelihatannya gampang, datang duduk dengar pulang. Kadang-kadang disangoni sangoni panganan, makanan. Ya, tapi beberapa hari ini nggak ada makanan. Hari Ahad ada yang menyediakan makanan, aku bilang aku hari Ahad nggak ada. Aku ada di Palangka hari Ahad, mulai pagi, bahkan sebelum pagi. Jadi nggak ada. Nanti buliknya baru Senin siang. Jadi tunda dulu aja kalau ngasih mau makan. Tunda sampai kapan? Jangan disekan diberitahu. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang orang datang ke masjid ini Pak hanya untuk mendengar, itu nggak bisa kok. Berat itu. Saudara ini kan karena sudah terlatih, sudah biasa. Dulu-dulunya pertama kali juga awang-awangan kalau bahasa Solonya. Awang-awangan itu apa ya? Koler gitulah. Kalau bahasa ini kira-kira kayak gitu ya Pak ya. Malas. Maunya guring ja. Padahal tidak ngapa-ngapain di sini Pak, mendengarkan aja. Ini loh Pak. Ya, kita diajari oleh Allah untuk kalau kita memerlukan pertolongan, kita minta tolong dulu kepada orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman yang nggak ada yang bisa dimintai tolong, baru kita boleh minta tolong kepada orang yang lain. Nah, sudah sampai sini aja dulu. Kemudian ayat berikutnya. Ini ayat yang ke-52. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum maubiqa. Ini
Dahsyat ayat ini, Pak. Wa yauma, dan pada hari itu, pada suatu hari nanti, yaqulu, akan berkatalah Allah, berfirmanlah Allah di akhirat nanti. Ini kejadiannya di akhirat nanti. Sekarang sudah diberitakan oleh Allah, ini nanti akan terjadi di akhirat. Muhammad, sampaikan kepada semua manusia ini, ayat ini. Nanti Allah akan berbicara begini. Nadu suraka iyalladzina ja'amtum. Nadu, panggillah oleh kalian semua, hei orang-orang yang menyembah selain aku. Kalian panggil surokai, sekutu-sekutuku. Oh, yang kamu anggap sebagai Tuhan selain aku, kamu panggil mereka semua. Alladzina, sekutu-sekutuku yang mereka za'amtum, kalian menyangka, mendakwakan, menyangka sebagai sekutuku, sebagai Tuhan selain aku. Fada'auhum, lalu mereka pun memanggil mereka. Dipanggil nanti berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Mereka manggil, nanti oleh Allah akan dihadirkan itu batu-batu yang disembah oleh manusia, kayu-kayu yang diukir jadi seperti bentuk makhluk gitu, itu disembah oleh manusia. Dia akan didatangkan, diperlihatkan. Ayo sekarang suruh mereka tolong kamu, ayo. Mereka minta tolong betul-betul. Apa yang terjadi? Falam yastajibu lahum, maka mereka pun tidak bisa memenuhi, mengijabahi, memenuhi lahum, kepada mereka untuk menolong. Waja'alna, dan kami jadikan bainahum maubiqo, kami jadikan di antara mereka maksudnya di antara penyembah-penyembah selain Allah dengan yang disembah. Allah menjadikan di antara para penyembah-penyembah berhala dengan berhala-berhalanya, dijadikan oleh Allah di antara mereka maubiqo, tempat kebinasaan, tempat yang membinasakan. Apa itu maksudnya maubiqo? Nah, kita lihat tafsirnya. Ya, ini ayat ke-52. Yang pendek-pendek aja tafsirnya ya. Ini tadi saya kepingin bacakan ini. Nah, ini penulis tafsir ini adalah penulis yang sama dari kitab Minhajul Muslim. Kalau saudara pernah baca kitab Minhajul Muslim, manhaj orang muslim, pedoman atau pola hidup orang muslim, itu sebuah buku setebal ini, isinya luar biasa. Ya, ini penulisnya sama. Nah, ini namanya kitab Tafsir Aisarut Tafasir Lil Jazairi, kepunyaannya Imam Al Jazairi yang menulis ya. Nah, ini saya mau kasih tahu sama sampean. Nah, ini ya. Nah, ini maubiqo. Ini ayatnya kan bunyinya tadi begini bunyinya. Falam yastajibu lahum, maka mereka berhala-berhala itu tidak bisa memenuhi permintaan mereka untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Waja'alna bainahum maubiqo, dan kami jadikan di antara mereka penyembah berhala dan berhalanya tempat kebinasaan. Apa itu maubiqon? Dalam tafsir diterangkan. Ini kita lihat tafsir yang kecil dulu. Tafsir Al Jazairi ya, tafsir Aisarut Tafasir. Apa itu maubiqo? Ai wadiyan min audiyati jahannam. Maubiqon adalah sebuah lembah dari lembah-lembah yang ada di neraka jahanam sana. Yang yuhlikuna fihi jami'an, akan membinasakan, yuhlakuna fihi, akan dibinasakan mereka semuanya yang ada. Yuhlakuna fihi jami'an, akan dibinasakan di dalam lembah itu jami'an semuanya. Semuanya itu siapa? Ya penyembah berhala dan berhalanya, dia masukkan ke sana. Hadza ya, ini terjadinya idza dakhalun nar, ketika mereka nanti masuk neraka. Ya. Nanti di akhirat.
ada tempat yang namanya Maubiko. Itu menurut keterangan para ulama ahli tafsir ya. Kalau terjemah bahasa Indonesia kan Maubiko itu tempat kebinasaan itu ya. Lalu di Kementerian Agama RI diartikan apa itu? Ayat 51 itu. Ma ashha ini. Wa yauma yaquluna du syuraka iyalladzina za'amtum, itu kan. Dan ingatlah pada hari ketika Dia Allah berfirman, panggillah olehmu oleh kalian sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu ya, alladzina za'amtum ya. Fala yastajibu lahum, mereka lalu fada'auhum, mereka lalu memanggil para berhala-berhalanya, falam yastajibu lahum, tetapi mereka sekutu-sekutu atau berhala-berhala itu tidak membalas seruan mereka, menjawab pun tidak bisa. Lah berhala kok diajak ngomong? Berhala kan barang mati, benda mati itu. Berhala tolong aku ini, diam gak jawab dia. Jangankan di akhirat, di dunia aja berhala-berhala itu gak jawab kalau kita ajak ngomong gitu. Bagaimana manusia ini bisa menyembah berhala itu loh? Gak masuk akal. Tapi ada penyembah-penyembahnya itu. Masya Allah. Falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiko, dan kami jadikan untuk mereka tempat kebinasaan. Tuh, maubiko jadikan tempat kebinasaan. Yang maksudnya adalah neraka, ya. Nah, ini loh Pak tafsirnya. Ya. Ma qablaha, adapun kata maubiko sebelum itu ya, fal maubik, maka kata al-maubik ini bisa berarti hajizun bainal musyrikin, penghalang di antara orang-orang musyrik. Jadi sesuatu yang menghalangi orang musyrik dengan Allah adalah sekutu-sekutunya Tuhan. Ya, segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah itu yang menjadi penghalang manusia menyembah kepada Allah, Tuhan manusia ini. Nah, ini Allah memberitakan kepada kita, mereka semuanya itu akan kami taruh di tempat kebinasaan. Lalu ayat berikutnya, ya ini tafsir cepat saja ini ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Wara'al mujrimunan nar, dan melihatlah, waro'a dan melihatlah. Siapa yang melihat? Al mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu, wahai Muhammad. Orang-orang yang berdosa itu nanti di akhirat. Orang yang berdosa ini maksudnya orang-orang yang sampai matinya tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Bukan semua orang berdosa. Kita ini semua orang yang berdosa semua ini. Enggak ada di antara kita satu pun yang enggak pernah berbuat dosa. Pasti pernah berbuat dosa walaupun satu kali. Tapi kalau kita sudah bertobat, tidak berdosa lagi. Makanya kita tiap hari harus bertobat, istighfar, tobat sama Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu bangun tidur sudah diajari oleh Rasulullah mengatakan seperti itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tadi pagi aku bangun jam 2. Alhamdulillah kakiku sembuh nih. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku setelah menidurkan aku dan telah menjadikan aku sebagai muslim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Dialah nanti tempat kembali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca gitu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli, atau dalam riwayat lain Allahumma gfirli. Allahumma gfirli wa atubu ilaik. Nah, gitu. Jadi kita diajari bangun tidur minta ampun sama Allah, bertobat dan minta ampun sama Allah. Karena tadi malam mungkin aja kita berbuat dosa. Jadi wara'al mujrimuna, dan pasti melihatlah orang-orang yang berdosa itu, wahai Muhammad. Melihat apa? An-nar, neraka yang sekarang belum mereka lihat. Fadhannu, maka mereka yakin, annahum, bahwa mereka muwaqi'uha, orang-orang yang akan jatuh ke dalamnya.
Jadi orang-orang berdosa nanti di akhirat baru sadar ketika sudah melihat neraka. Sekarang kan belum melihat, makanya mereka diingatin ya malah marah, kadang-kadang nggak ngereken gitu. Kenapa? Belum melihat. Nanti kalau udah melihat baru percaya. Maka mereka yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Walam yajidu, dan tidaklah mereka akan mendapati anha darinya, dari maubikon itu tadi, masrifa, atau dari neraka itu masrifa, orang yang memalingkan, orang yang menolong. Ini dalam tafsir diartikan apa ini? Nah ini, waro al mujrimunan naro maubiko muwaqi'uha ay waqi'una fiha wala yakhrujuna minha abada. Ini orang-orang berdosa yang sampai mati enggak bertobat nanti akan masuk ke dalam maubik itu tadi, mereka akan jatuh ke dalamnya, wala yakhrujuna minha, dan mereka tidak akan keluar darinya abadan, selama-lamanya, abadi ini. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak akan mendapati darinya tempat berpaling. Masrifan ai makanan ghairu, makanan ghairaha. Mereka tidak akan mendapatkan tempat selain neraka. Yang yasrifuna ilaihi, mereka akan bisa berpaling dari kepada tempat itu tadi. Enggak ada tempat sana nanti. Untuk orang-orang berdosa di akhirat nanti Pak, cuma ada 2 tempat saja. Satu surga, satu neraka. Udah enggak ada tempat yang lain, enggak ada. Kecuali ashabul a'raf aja. Mereka kan berada di al-a'raf, satu tempat yang tinggi, yang di situ merupakan batas yang bisa melihat antara keadaan orang yang ada di surga dengan keadaan orang yang ada di neraka. Ashabul a'raf ini nanti akan melihat ke surga senang, melihat neraka nangis ketakutan. Dan akhirnya ashabul a'raf itu akan dimasukkan surga semuanya. Itu ya. Ashabul itu Zidane termasuk ashabul a'raf itu. Masya Allah, anak saya yang berkebutuhan khusus tuh. Dan anak dan orang-orang yang gila sejak lahir diampuni oleh Allah tuh mereka itu. Ya, kalau sama kepingin nggak masuk neraka ya jadi orang gila juga boleh itu. Nah. Tapi kalau sengaja gila ya nggak mau lah kita ya. Nah, kembali ke sini ya, ini bercanda aja bercanda. Maka mereka tidak akan mendapatkan tempat berpaling yang biar mereka bisa berpaling kepada tempat itu. Kenapa? Lianju min adzabiha, untuk supaya mereka selamat dari adabnya. Gak ada di sana. Adanya cuma apa? Jannah, farikun fil jannah, sekelompok manusia akan ditempati di dalam surga, wa farikun fis sa'ir, dan sekelompok manusia akan ditempatkan di dalam neraka sa'ir. Gak ada. Makanya sekarang ini kita semuanya ayo sama-sama berusaha menghindar dari tempat yang disebut oleh Allah dalam ayat ini sebagai maubikon, tempat kebinasaan. Sebelum nanti itu kita dimasukkan ke sana. Nauzubillah min syarri dzalik. Gitu ya, Pak, Bu. Mudah-mudahan apa saya sampaikan bisa diterima. Paham? Alhamdulillah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda, Allahumma asfi Haji Wahiduddin, Allahumma asfi Haji Syahrul. Allahumma asfi abdaka Haji Syahrul. Allahumma asfi abdaka Haji Syahrul. Allahumma asfi abdaka Haji Syahrul wa sa'il muslimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.